Assalamualaikum, hai semua, perkenalkan, namaku Safira Wahyu Nur Aziza, mahasiswi himpunan mahasiswa fisika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Airlangga. Kekerasan seksual atau sexual harassment sudah menjadi hal yang biasa terjadi di tengah-tengah masyarakat. Kemajuan teknologi dan pemikiran yang kian pesat tak menghalangi para pelaku kekerasan seksual untuk berhenti melakukan hal yang tidak sepatutnya dilakukan. Kekerasan seksual tidak memandang usia, jenis kelamin, hingga lingkungan tempat terjadinya perkara, termasuk lingkungan yang dianggap oleh kebanyakan orang merupakan lingkungan yang lebih aman. Salah satunya adalah lingkungan pendidikan. Ya, terbayang bukan, lingkungan pendidikan yang selama ini kita tahu sebagai tempat untuk mendapatkan dan juga mencari ilmu serta bertemu dengan teman-teman sebaya, rupanya bukanlah tempat yang asing lagi bagi para pelaku kekerasan seksual. Akhir ini banyak bermunculan berita mengenai kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan pendidikan, terutama di universitas. Pelakunya tak pandang siapapun, entah itu yang memiliki jabatan penting hingga warga masyarakat lingkungan itu sendiri. Seakan menjadi panggung kebebasan bagi pelaku. Berbagai pemberitaan yang ada hanyalah sebagian kecil dari keberanian korban untuk mengungkap yang sebenarnya. Tak sedikit yang memilih untuk bungkam dan sengaja untuk dibungkam demi menjaga nama baik pelaku. Apalagi pelaku yang memiliki uang dan jabatan penting. Lalu apa yang membuat mereka lebih memilih untuk bungkam? Beberapa alasan yang melatar belakangi bisunya para korban, terutama di lingkungan universitas, yaitu posisinya yang sebagai mahasiswa yang membuat dilema. Risiko yang bisa saja terjadi adalah manipulasi data pada nilai dan bahkan ancaman pengulangan serta pembatalan kelulusan bagi mahasiswa tingkat akhir. Belum lagi sanksi sosial oleh masyarakat yang menganggap bahwa korban terlalu berlebihan terhadap kasus kekerasan seksual yang dialaminya. Ditambah kebiasaan masyarakat yang suka main hakim sendiri tanpa ingin mengetahui lebih dalam mengenai kebenaran yang sebenarnya terjadi. Playing victim sudah biasa dilakukan oleh pelaku yang menyebabkan masyarakat lebih memilih untuk membela pelaku. Alhasil, korban akan semakin terpuruk dengan trauma yang dihadapinya. Lalu, usaha apa yang telah dilakukan untuk memberikan dukungan pada korban terhadap kekerasan seksual yang dialaminya? Beberapa di antaranya seperti memberikan kepercayaan, dukungan, serta pengertian bagi para penyintas kekerasan seksual, dan memberikan pemahaman bahwa mengungkapkan bukanlah suatu hal yang salah, dan bercerita adalah suatu hal yang hebat dan melegakan, walaupun itu tidak sepenuhnya membantu untuk memulihkan kesehatan psikis dari si korban. Dukungan seperti ini bisa diberikan oleh beberapa orang tertentu, seperti orang terdekat dan yang terpercaya bagi si korban, serta psikolog. Kemudian, dengan dibentuknya KPAI atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia dan Komnas Perempuan atau Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan adalah juga sebagai pendukung yang mengantarkan para korban untuk mengungkapkan kejadian kekerasan seksual yang dialaminya. Dengan adanya lembaga ini, nantinya pihak korban akan dibimbing, diberikan pengertian, dan juga diberikan perlindungan formal serta hukum yang jelas sebagai bentuk dukungan pada para penyintas. Dan sudah banyak lagi usaha yang telah dilakukan untuk memberikan dukungan bagi para penyintas kekerasan seksual, yang diharapkan dapat mengurangi kejadian asusila seperti ini, termasuk di lingkungan universitas. Dunia pendidikan adalah tempat untuk mencari, juga mendapatkan ilmu, dan bukanlah tempat untuk mendapatkan kekerasan seksual. Lalu, jika instansi pendidikan pun telah menjadi tempat yang rawan, kemana lagi para generasi bangsa mendapatkan keamanan dalam mencari ilmu yang sebenarnya?